Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla wa kana qaba qausaini aw adna wa awha ila 'abdihi ma awha ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jaa sidratul muntaha wa nadal jabbaru rabbul izzati fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini aw adna fa wahabba ilaihi bima yuha 50 salatan ala ummatika kulla yawmin wa lailatin. Summa hubita bihi hatta balagha Musa fahtabasahu Musa faqal ya Muhammad maza ahida ilaika rabbuk qala ahida ilayya 50 salatan kulla yawmin wa lailatin qala inna ummataka la tastati ila akhir hadis. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmatnya kepada kita sehingga kita pada hari ini dapat hadir di masjid ini, Masjid Nurul Hidayah. Masjid yang mudah-mudahan jamaahnya dan masjidnya selalu diberkahi oleh Allah. Kemudian kita dapat menjalankan ketaatan kepada Allah di sini, dapat mendekatkan diri pada Allah di sini, dan masjid ini tentunya penuh kenangan bagi pribadi kita dan keluarga kita. Kita bersyukur pada Allah masih memberikan rasa aman dan kenyamanan berada di masjid ini. Kemudian salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan juga untuk seluruh keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Selanjutnya khatib bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan selanjutnya khatib mengajak diri dan keluarga dan kita semua para jemaah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan bekal-bekal apa yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Allah kelak. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui seluruh amal perbuatan yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Khatib menyampaikan terima kasih kepada pengurus Masjid Nurul Hidayah dan seluruh jemaah yang mana untuk yang kesekian kalinya mempercayakan kepada kami menyampaikan khutbah. Adapun khutbah yang akan kami sampaikan kali ini adalah dengan tema Amazing of Rajab. Luar biasanya apa yang terjadi di bulan Rajab. Khususnya bulan Rajab ini, saudaraku sekalian, dinamakan juga ia bulan haram, yang mana Allah telah menyampaikan dalam Al-Qur'annya, surahnya adalah surah At-Taubah.
di mana Allah menyampaikan inna inda syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwasanya sesungguhnya bulan-bulan dalam perhitungan Allah itu terdiri dari 12 bulan. Allah tetapkan saat menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Di antara 4 bulan haram itu adalah yang pertama bulan Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sungguh kalau kita mau berpikir kenapa bulan Rajab diselahi 3 bulan, yaitu Sya'ban, Ramadan, Syawal, kemudian baru ketemu lagi bulan haram berikutnya Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Tentunya ini memiliki rahasia-rahasia yang sangat unik yang perlu kita kaji secara khusus di lain waktu dan kesempatan. Yang jelas bahwa bulan Rajab yang dimana apabila kita beramal ibadah di bulan ini dilipat gandakan, namun sebaliknya apabila kita melakukan dosa-dosa juga dosa-dosanya dilipat gandakan, karena posisi bulan Rajab adalah bulan haram. Amazingnya bulan Rajab ini saudaraku sekalian adalah yang terjadi kepada diri kita, diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa berita kepada kita, yang menjadi junjungan kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan oleh Allah, ya Rafi, ditinggikan oleh Allah, ya Ali, untuk berangkat menuju yang namanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah, yang menginginkan Isra dan Mi'raj ini adalah bukan Nabi, tapi Allah SWT. Itu bedanya. Isi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang sangat menyentuh hati kita adalah dialognya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang lain juga ada dialog Allah dengan Nabi Ibrahim, juga dialog Allah dengan Nabi Musa. Tapi jaraknya jauh. Tentunya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa tetap berada di bumi. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, amazing bulan Rajab, yaitu beliau dipanggil, diperjalankan untuk dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadis yang panjang, kami bacakan saja bagian tengahnya. Hadis ini dikutip dari kitab tafsir di kitab Ibnu Katsir, riwayat sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu an, di mana ketika Rasulullah Muhammad SAW sudah sampai ke langit yang paling tinggi, langit ketujuh, nanti lanjut perjalanannya ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha inilah yang kami akan kutipkan hadisnya, yang kami akan bacakan. Saudaraku sekalian, sebelum kami bacakan hadis ini, bahwa isyarat dialognya Allah dengan Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran dapat kita jumpai di dalam surah An-Najmi. Dalam surah An-Najmi ayat 8, 9, 10, bahkan Allah qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Namun kalau kita cari di dalam terjemahannya tidak kita jumpai bahwa Allah berdialog dengan Nabi. Tapi para ahli tafsir menjelaskan itu dialog antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Ini untuk menghindari secara teologis jangan sampai terkesan bahwa Allah berdialog dengan Nabi menggunakan jarak antara dua busur anak panah, artinya menghindari bahwa Allah itu butuh tempat. Namun sebenarnya para ulama menghindarkan kita dari kemusyrikan sehingga ditakwilkan dengan demikian rupa. Namun setelah kita cari di dalam hadis ternyata di sini dijelaskan seperti ini. Hatta jaa Sidratul Muntaha, sehingga sampailah Rasulullah kepada Sidratul Muntaha. Wanada Al-Jabbar, mendekatlah Tuhan yang bernama Al-Jabbar, yang maha memaksa dan maha memperbaiki. Rabbul Izzah, Tuhan yang maha mulia. Fatadalla, semakin mendekat
hatta kana minhu qaba qausaini aw adna. Sehingga keadaan darinya itu seperti dua busur anak panah, jaraknya sekitar 2 meter lebih antara Allah dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian apa yang terjadi? Maka terjadilah dialog. Wawahallahi ilaihi wayuma yuhi. Maka telah mewahyukan Allah kepadanya, ya, kepada Nabi Muhammad, bima yuha, apa-apa yang diinginkan oleh Allah untuk disampaikan. Yakni yang dipesankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah khamsina salatan ala ummatika kulla yaumin wa lailatin, yaitu salat 50 kali dalam sehari semalam. Summa hubita bihi hatta balagha Musa. Kemudian Rasulullah turun dan ketemu kepada Nabi Musa. Fahtabasahu Musa. Kemudian Musa menahan Nabi Muhammad, bertanya, waqala ya Muhammad, maza ahida ilaika rabbuk, ya Muhammad, apa yang telah diwahyukan oleh Tuhan kepada engkau? Qala ahida ilayya khamsina salatan. Allah telah mewahyukanku kepadaku, kata Rasulullah, salatan khamsina salatan, 50 kali salat kulla yaumin wa lailatin, dalam setiap hari dan setiap malam. Qala, berkatalah Nabi Musa, in ummataka la tastati. Wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak mampu mengerjakan hal itu. Maka berkatalah Musa, faqala ya Muhammad. Berkatalah Musa kepada Nabi Muhammad, farji falyukhfif angka rabbuka wa anhum. Kembalilah engkau wahai Muhammad kepada Tuhanmu, minta keringanan untuk dirimu dan untuk umatmu. Faltafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril ka'annahu yastabshiruhu fi zalik. Fa asyara ilaihi Jibril. Kemudian Nabi Muhammad menoleh kepada malaikat Jibril dan meminta, seakan-akan meminta pendapat malaikat Jibril. Bagaimana Jibril? Kemudian Jibril mengisyaratkan, kalau kamu ingin menghadap Allah lagi silakan. Na'am. Oke. In syi'ta fa'ala bihi ilal jabbari ta'ala. Kemudian dibawalah lagi menghadap kepada Allah oleh Jibril. Wa qala wa huwa fi makani. Maka berkatalah ia pada di tempatnya. Ya Rabb, jadi Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, khafif anna, ringankanlah bagi kami, fa inna ummati lastastati haza. Maka sesungguhnya umatku ya Tuhan tak sanggup menjalankan ini 50 kali dalam sehari semalam. Itulah perjuangan Nabi kita di hadapan Allah, berdialog. Wa wada'a anhu asyra salawat. Maka dikurangilah salat itu 10 kali. Summa raja' ila Musa. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali lagi bertemu dengan Musa. Fa'ahtabasahu. Kemudian Nabi Musa menahan. Falam yazal yuraddiduhu Musa ila rabbi hatta sarat ila khamsi salawat. Kemudian begitulah seterusnya, Musa terus memberikan pertimbangan dan saran dari kurangnya salat itu dari 50 berkurang menjadi sampai akhirnya 5 kali dalam sehari semalam. Pada hari yang kelima, summah tabasahu Musa indal khamsina faqal. Begitu salat itu telah dikurangi menjadi hanya 5, maka ketemu lagi Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Faqal, maka berkata Musa, ya Muhammad, wallahi laqad rawatu bani Israel qaumi ala adna min hadza. Demi Allah wahai Muhammad, sungguh aku telah membujuk Bani Israel, kaumku, yang salatnya jumlahnya lebih sedikit dari ini. Wada'afu fataraku fa ummatuka at'am ajsadan wa quluban wa badana wa absaran wa asma'an. Umatku kuat-kuat tapi mereka lemah, kata Musa.
Mereka lelah mengerjakan salat itu. Fada'afuhu fatarakuhu, kemudian mereka meninggalkan salat itu. Adapun umatmu fa ummatuka ad'afu ajsadan, badannya lemah wahai Muhammad, umatmu kecil-kecil badannya. Wa quluban wabdanan absaran asma'an, hatinya pun lemah umatmu itu wahai Muhammad, badannya pun lemah, kecil, pendengarannya pun lemah, dan penglihatannya pun lemah. Dia tidak akan sanggup Muhammad mengerjakan salat 5 waktu itu, kata Nabi Musa. Farji falyukhaffif anka rabbuk, balik kamu wahai Muhammad, menghadap Tuhan, menghadaplah Tuhanmu dan minta keringanan lagi wahai Muhammad. Kullu zalika yaltafit an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril liyushira alaihi wala yakrahu zalika Jibril. Setiap ada saran dari Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad selalu menoleh kepada malaikat Jibril untuk mendengarkan pendapatnya. Dan Jibril tidak menolak. Untuk yang terakhir kalinya, Jibril bersedia membawa Nabi Muhammad menghadap Allah. Farafa'hu indal khamisah. Maka untuk yang kelima kalinya, kata Rasulullah, Jibril membawa aku menghadap Allah. Faqal, kemudian Nabi Muhammad berdialog kepada Allah, minta keringanan dengan redaksi seperti ini. Ya Rabb, wahai Tuhan, inna ummati du'afa, sesungguhnya umatku itu lemah wahai Tuhan. Ajsaduhum wa qulubuhum wa asma'uhum wa abdanuhum, lemah badannya umatku itu, lemah hatinya, lemah pendengarannya, kecil badannya. Fakhafif anna, berilah keringanan pada kami. Faqala, berkatalah Allah Al-Jabbar, Allah yang maha memaksa, Allah yang maha memperbaiki, berkata, ya Muhammad. Kemudian dengan panggilan itu Nabi menjawab, qala labbaik wa sa'daik, siap melaksanakan perintah dengan senang hati. Qala, berkata Allah, innahu la yubaddalu qawlu ladayya, sesungguhnya wahai Muhammad, ini yang terakhir ini 5 rakaat, 5 kali ini tidak akan berubah lagi. Apa yang telah menjadi ketentuan aku tidak berubah lagi wahai Muhammad. Kama faridtu alaika fi umil kitab, sebagaimana telah aku tetapkan ini di dalam kitab induk, yaitu Lauhil Mahfuz. Kitab induk di Lauhil Mahfuz, bahwa salat itu telah tertulis 50, tidak boleh berubah lagi. Sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz, sudah ditentukan di induk kitab bahwa salat itu jumlahnya 50 wahai Muhammad. Kullu hasanatin bi asyru amsalihha, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Fahiya khamsuna fi ummul kitab, maka dia tetap tertulis 50 kali di induk kitab atau di kitab. Jangan, jadi maknanya bahwa salat ini tetap tertulis 50, tidak berubah, kata Allah. Wa ya khamsu alaik, namun engkau mengerjakannya cukup 5 kali. Farja'ila Musa faqal, kemudian Nabi Muhammad kembali lagi bertemu dengan Musa. Faqala Musa, berkata Musa, faqala kaifa fa'alta, apa yang telah dibuat oleh Allah kepada engkau wahai Muhammad? Faqala khaffaf anna a'tana bi kulli hasatin asyra amsaluha, Tuhanku telah meringankan pada kami dan telah memberi kami suatu kebajikan, satu perbuatan baik dilipat gandakan menjadi 10. Qala Musa, berkatalah Musa, qad wallahi, sungguh wahai Muhammad, demi Allah, rawatu Bani Israel ala adna, aku telah membujuk Bani Israel yang jumlah salatnya lebih sedikit dari jumlah salat yang telah ditetapkan pada Nabi Muhammad dan umatnya. Bin zalika fatarakuhu, sungguh pun salatnya sedikit itu, tapi mereka meninggalkan salat. Maka kata Musa, farji ila rabbaka falyukhaffif anka aidan, kembalilah engkau wahai Muhammad menghadap Tuhanmu, mintalah keringanan
dari engkau juga kepada Tuhanmu itu. Namun Nabi kita berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Musa, wallahi istahyaitu min rabbi mimma ukhtalifu ilaih. Wahai Musa, sungguh demi Allah, kata Nabi Muhammad, ahyaitu, aku malu min rabbi, aku malu kepada Tuhanku, mimma ukhtalifu ilaih, bolak-balik menghadap Tuhan, malu. Masya Allah. Kalau seandainya kita diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Allah, tentu mungkin kita tidak mau balik-balik di bumi ini. Tapi Nabi kita merasa malu menghadap Allah, bolak-balik untuk memperjuangkan nasib kita yang tadinya jumlahnya 50 sehingga menjadi 5. Jadi 5 saja, 5 kali dalam sehari semalam. Maka setelah itu Musa pun berkata, qala fahbit, maka turunlah kamu, kata Musa, bismillah, dengan mengucapkan bismillah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, inilah dahsyat yang terjadi. Amazingnya bulan Rajab ini adalah keistimewaan yang terjadi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Diangkat oleh Allah derajatnya, dinaikkan ke langit dalam keadaan diuji, dalam keadaan dibenci. Maka oleh kerana itu sebagai pembelajarannya, kalau ada orang-orang yang membenci kita, menyakiti kita di muka bumi ini, yang tidak suka dengan kita, maka adukanlah persoalan kita ke langit. Insya Allah, Allah akan angkat persoalan-persoalan kita, akan dimudahkan untuk menghadapi seluruh persoalan. Kita serahkan, kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan Rajab ini amazingnya adalah bulan yang penuh persiapan untuk kita siap-siap menghadapi Sya'ban dan Ramadan. Kita diingatkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di sanalah tempat kembali kita yang sesungguhnya, surga, dan bertemu dengan Allah, dan ada ancaman neraka. Dan Nabi Muhammad seakan-akan telah diperintahkan untuk survei, melihat itu semua dan mengkhabarkannya kepada kita, didahului dengan Al-Quran. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj tahun ini dapat membuat kita kembali bersiap-siap diri untuk kembali menghadap Allah dengan memperbanyak istighfar. Apabila telah banyak istighfar, insya-Allah enak kita dalam menjalankan bertemu dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, karena jiwa kita telah bersih. Terlalu banyak dosa menyebabkan lambatnya gerak kita dalam beramal kebajikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Qul qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وَصَلَّى بِجَلَالِكَ وَكَمَالِكَ عَلَى أَشْرَفِ الْعُلَمَاءِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَأَنتُمْ بِصَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami adalah hamba-Mu yang lemah, bagaimana yang telah diungkap oleh Nabi Musa dalam hadis Nabi. Sampaikan pada kami, ya Allah. Lemah dalam hal badan yang kecil, lemah semangat, lemah pendengaran,
lemah penglihatan, dan badan kami, badan-badan hamba-hambamu yang terakhir adalah badan yang kecil-kecil. Dan Nabi Musa telah mengingatkan bahawa umatmu tidak sanggup menjalankan solat 5 waktu itu, wahai Muhammad. Namun Nabi kami, ya Allah, malu untuk minta keringanan lagi. Maka pada saat ini kami mohon pertolongan-Mu, ya Allah. Kami sadar bahwa kami memang tidak kuat melaksanakan perintah-Mu ni, ya Allah. Tapi kami yakin dengan sifat-Mu yang Rahman dan yang Rahim, Engkau senantiasa menolong kami untuk sanggup mengerjakan salat 5 waktu. Tolong kami, ya Allah. Tolong orang tua kami, tolong istri kami, tolong anak dan keturunan kami, ya Allah, untuk dapat mengerjakan salat 5 waktu dan salat sunnah, ya Allah. Kami yakin dengan pertolongan-Mu, ya Allah, kami akan menjadi kuat mengerjakan salat 5 waktu. Bahkan ada di antara kami yang kuat mengerjakan salat tahajud di malam hari, ya Allah. Terima salat-salat kami semua, ya Allah. Ada yang sanggup mengerjakan salat sunnah rawatib, ada yang sanggup mengerjakan salat sunnah duha. Terima, ya Allah, salat-salat kami itu, ya Allah. Kurniakan kami kesanggupan dan kebanggaan dalam mengerjakan salat ini, ya Allah. Kebanggaan jadi umat Muhammad yang mampu, yang kuat, diberi kekuatan oleh-Mu, ya Allah, dan dapat menghindari apa yang telah diucapkan oleh Nabi Musa itu, ya Allah. Beri kami kekuatan, ya Rabb. Terima ibadah kami, ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la yazidullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.